Bapak. Ya, terima kasih Pak Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-7 ya Pak Furqan ya. Ke-8 Pak. 8 ya, kemarin ya. Dan kita tadi sempat ngobrol dengan Pak Hardianto, Pak Hambali tentang dunia usaha yang sebenarnya Dudi itu juga ditekankan Prof. Hardianto. Betul ya. Yang menurut saya memang cara kerja profesional di perusahaan itu juga perlu dimanfaatkan di perguruan tinggi, apalagi kami dapat ISO Prof. Oh iya. Mana bisnis as usual kata asesornya itu. Jadi ya seperti bisnis lah, tetapi mungkin tidak untuk keuntungan. Nah hari ini Prof, kalau di perguruan tinggi ya Prof ya. Pak Sulaiman akan memaparkan Restra BPLK Prof, Badan Pengelola Lingkungan Hidup di Unuja. Kalau tanpa kehadiran Pak Sulaiman dan rekan, mungkin kita tidak betah ada di kampus. Pagi itu sudah bersih, Prof. Iya. Kemudian kamar mandinya harum. Nah, ini yang menyebabkan kami kerasan di kampus, Prof. Ya, mudah-mudahan dengan Restra hari ini yang akan dipaparkan, pelayanan ke depan akan jauh lebih baik sebab sekarang sudah beranjak ke penanaman pohon yang ke depan akan membuat kampus kita makin indah. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Pak Sulaiman, kami sangat apresiasi terhadap apa yang dilakukan. Untuk selanjutnya, kami persilakan ke Pak Sulaiman untuk memaparkan BPLK-nya, Restranya. Dipersilakan Pak Sulaiman. Baik Pak, terima kasih. Host disable partisipan. Pak Furqan masih ini host disable Pak. Oh ya, sebentar Pak. Iya. Ini saya coba. Mohon maaf. Oke, coba lagi. Silakan. Sudah, Furqan? Sampun, terlihat. Betul ya Pak. Betul, alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Profesor Hadi, suaranya agak nggak bisa nyaring gitu Pak. Iya. Soalnya masih ada efek teriak-teriak Pak. Iya. Mengawal mobil seperti itu. Iya, serak basah ini suaranya. Terima kasih Pak Furqan, Pak Saida atas waktunya. Sebetulnya BPLK kalau di rundown jadwal itu masih tanggal 3 ya Pak? Ya, hari Kamis ya. Hari Kamis. Cuma alhamdulillah hari ini mewakili yang tidak bisa hadir. Pak Prof Hadi, di sini kami akan memaparkan terkait dengan rencana strategi Restra BPLK 2018-2022. Kata pengantar berkat rahmat Allah, dengan kerja keras tim penyusun bersama staf rencana telah melakukan beberapa upaya sehingga terbentuknya Restra di bidang sebetulnya kami sendiri masih baru sebetulnya Pak di sini di BPLK. Dari beberapa Restra ini saya bacakan dulu daftar isinya, yaitu pertama latar belakang, landasan Restra, sistematik Restra, bab 2, A. Selayang pandang, B. Analisis kondisi, C. Isu strategis, bab 2, visi misi tujuan kebijakan strategis dan sasaran program, A. Visi, B. Misi, C. Tujuan, D. Kebijakan strategi dan sasaran program, bab 4, arah kebijakan dan strategi pengembangan, A. Strategi pengembangan, A. Pengembangan proses, pengembangan lembaga, pengembangan ketenagaan, bab 5, program dan indikator kinerja tahun 2018-2022. A. Program kerja dan indikator, program kerja dan indikator kerjasama,
C. Program kerja dan indikator tata kelola. Bab 6. Kerangka implementasi. A. Sosialisasi. B. Sumber daya. C. Koordinasi tata kelola dan pengawasan internal. D. Sistem penjaminan dan pengendalian mutu. E. Komitmen manajemen puncak. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang asal-usul BPLK terbentuk, Pak Hadi. BPLK adalah lembaga di bawah naungan Unuja yang awalnya berdiri dan terbentuknya bernama BP2T, Badan Pengelola Perguruan Tinggi di bidang lingkungan hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, peningkatan institut menjadi universitas, maka BP2T dirubah menjadi BPLK, Badan Pengelola Lingkungan Kampus, dan tidak luput perubahan skema dan pengembangan program bertambah luas yang menjadi tugas pokok BPLK, yaitu ada 2 bidang, yaitu kebersihan dan keindahan, keamanan dan ketertiban. Maksud dan tujuan Restra ini disusun tentu mempunyai maksud tertentu, yaitu sebagai acuan rencana aktivitas dan rencana kerja tahunan, konsep pengertian yang abstrak yang mengandung arti memiliki makna yang dianut, serta isu-isu strategis kelembagaan juga perlu penyelarasan dengan Restra Unuja. Landasan Restra BPLK. Penyusunan Restra ini mempunyai landasan dan pijakan sebagai landasan hukum dalam mengimplementasikannya, sehingga kami dapat memberikan kekuatan dasar dalam menjalani aktivitas yang terencana dalam program kerja selama 5 tahun yang tertuang dalam Restra ini. Acuan atau pijakan landasan adalah Statuta Unuja yang membentuk lembaga yang bernama Badan Pengelola Lingkungan Kampus BPLK yang disebut pada 1. Bagian ke-8 lembaga-lembaga pasal 39 tentang pendirian lembaga-lembaga termasuk nomor 7.a. 2. Tugas dan fungsi juga berlandasan kepada Statuta Unuja dengan pasal yang sama namun terletak pada nomor 6. 3. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup. Jadi BPLK ini, Prof, adalah Badan Pengelola Lingkungan Kampus, di mana bidang ini mengelola terkait dengan kebersihan kampus, keindahan kampus, keamanan dan ketertiban kampus. Jadi BPLK ini adalah 2 bidang yang menangani terkait dengan pengelolaan di segi kebersihan lingkungan, mulai dari kantor, ruangan kelas, terus halaman, terkait dengan kebersihan lingkungan dan keindahan itu BPLK yang mengelola, Prof. Termasuk di segi keamanannya seperti pelayanan tamu masuk, terus parkiran, keamanan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa di UKM itu masuk di ranah BPLK, Prof. Seperti itu. Dilanjut ya, Prof. Ya, silakan. Sistematika Restra. Penyusunan Restra ini berdasarkan kerangka logis yang sistematis dan terarah mengacu kepada Universitas Nurul Jadid 2018 sampai 2022. Tahap awal penyusunan Restra ini adalah pengumpulan informasi dari segenap stakeholder, baik internal maupun eksternal. Informasi yang diperoleh dari stakeholder dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan 5 tahun ke depan. Sebagai sebuah lembaga yang berada dalam lingkungan yang dinamis, Badan Pengelola Lingkungan Kampus Unuja merancang visi dan misi yang diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan agar menemukan arah dan tujuan yang tepat. Restra Badan Pengelola Lingkungan Kampus Universitas Nurul Jadid terdiri dari 6 bab yang sudah saya bacakan tadi, Prof, di daftar isi. Saya lanjut ke bab 2.
sebelum saya lanjut mungkin ada masukan dulu dok. Ya, tadi yang di bagian apa? Coba bagian 1.1 Dok. 1.1 ini maksud dan tujuan ini tujuan pendirian BPLK atau tujuan Renstra-nya ini? Gimana dok? Ya, ini kan maksud dan tujuan, ini disusun. Ini maksud dari tujuan Renstra atau tujuan dari pendirian BPLK? Iya. Tujuan dari pembuatan Renstra BPLK dok. Oh, Renstra BPLK Iya, ya. Renstra BPLK. Oke. Coba di bawahnya bagian 1.2. Ini landasan ya, landasan BPLK. Ya, mengacu kepada Statuta Unuja. Oke, Statuta Unuja. Ya. Berarti statuta ini telah membunyikan. Ya, poin-poinnya ini dok. Ya, telah membunyikan bahwa BPLK ini salah satu lembaga ya di bawah naungan universitas. Jadi dia aspek legalitasnya. Oke. Itu landasan. Landasan yang ini landasan dari Renstra-nya itu sendiri. Kalau landasan penguat bahwa BPLK ini adalah lembaga, ya sudah betul. Bahwa ini adalah lembaga yang sudah dituangkan di dalam statuta ya Unuja. Ya, Oke, kemudian landasan Renstra BPLK ini perlu ditarik dari visi, misi yang dibunyikan dalam Renstra Unuja. Ya. Nah, ini yang mungkin perlu ditambahkan nanti di situ. Di sini ya dok. Ya, di 1.2 itu. Ya, di dalam 1.2 landasan Renstra BPLK. Jadi visi dan misi yang berkaitan langsung dengan tugas ya, dengan tupoksi yang ada di BPLK ini. Ya, itu nanti yang akan kita dikembangkan nanti untuk di bab-bab berikutnya. Oke, kalau sistematika Renstra oke ya. Nanti disesuaikan aja ini apa sistematikanya nanti mungkin kalau ada sistematika yang baku, yang seragam, ya, dari Unuja, mungkin tinggal disesuaikan saja. Nanti kalau sekiranya nanti Unuja akan mengeluarkan format gitu ya, format yang untuk supaya seragam, format dan istilahnya di Unuja, nanti kalau dikeluarkan ya tinggal disesuaikan saja nanti. Jadi tidak begitu bermasalah kalau sistematika. Baik. Oke, silakan dilanjut. Mungkin kalau timnya berapa orang nih, Pak Sulaiman? Sebetulnya timnya kemarin 4 orang dok. 4 orang 4 orang. Yang pertama itu kepala BPLK, yang kedua itu wakil kepala BPLK di bidang kebersihan dan keindahan. Yang ketiga wakil kepala bidang keamanan dan ketertiban. Yang keempat itu staf. Dan pada bulan kemarin ada pergeseran tenaga kami yang dari BPLK. Kemudian SK terbaru kami yang merangkap, Prof, seperti itu. Merangkap keamanan, ketertiban sekaligus kebersihan dan keindahan. Berarti banyak juga ya tugasnya ini. Ya, lumayan. Oke ya, silakan dilanjutkan dulu, kita lihat sama-sama. Bab 2, kondisi umum. Saya pandang dari sejarah institusinya, BPLK adalah lembaga yang dibentuk oleh Universitas Nurul Tadid, Python Probolinggo dengan kepanjangan dari Badan Pengelola Lingkungan Kampus yang berdiri setelah naiknya status universitas. Universitas Nurul Tadid berdiri berdasarkan surat keputusan Menristek Dikti
nomor 598/KIP/1/2017 tertanggal 28 Oktober 2017. Pada dasarnya saya sambil lalu dilanjut ya Dok, tidak dibaca semuanya. Ya. Pada dasarnya BPLK berperan serta dalam membantu visi dan misi UNUJA yang mengedepankan tata kelola yang baik dan nyaman, sehingga cita-cita membuat nyaman para warga kampus yang sadar lingkungan dan ikut serta berperan aktif dalam membentuk suatu bentuk kerjasama yang proaktif dalam menangani masalah di era global. B. Analisis kondisi. Restra BPLK periode 2018-2022 berisi tentang kebijakan strategis, program sasaran atau target, strategi pelaksanaan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis internal dan eksternal yang berpengaruh dalam pengelolaan suatu institusi pendidikan. Deskripsi dan analisis kondisi yang disusun mengacu pada hasil evaluasi diri, kompilasi pengalaman dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, serta pencapaian BPLK dalam melaksanakan kegiatan periode yang lalu atau sebelumnya. Kinerja dan pencapaian yang nyata tersebut dapat mencerminkan posisi BPLK dalam menyelenggarakan misinya. Keadaan lingkungan eksternal yang ditampilkan merupakan faktor-faktor strategis yang berpengaruh dalam pengelolaan institusi pendidikan yang bermutu, terkemuka, dan bermartabat. Saya lanjut, Prof. Ya. Keberhasilan program dievaluasi secara berkala berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditentukan besarannya pada saat Restra ini disusun. Kondisi lingkungan Universitas Nurul Jadid dan BPLK dapat diungkapkan sebagai berikut. Nomor 1, kinerja menyesuaikan dengan program yang tersusun dan mencapai titik target. 2, komitmen manajemen dan budaya organisasi untuk kemajuan sangat tinggi, dibuktikan dengan berbagai inovasi pengembangan kelembagaan, khususnya lembaga badan pengelola lingkungan kampus. 3, pengembangan motivasi sadar lingkungan yang masih dikategorikan di bawah rata-rata sebagai peran aktif BPLK dan semua pihak sebagai penunjang. 4, fasilitas di lingkungan kampus adalah bagian dari program kami untuk membuat nyaman dan tentram. 5, keterbatasan kemampuan personel keanggotaan yang berada di kantor sehingga membutuhkan beberapa personel tambahan yang dapat melaksanakan program yang tersusun. Ini analisis kondisi, Prof. Isu strategi. Dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan lingkungan di Universitas Nurul Jadid pada regulasi kelanjutan dari era kebijakan di naungan institusi sebelumnya, hampir semua unit kerja lingkungan kampus memiliki berbagai permasalahan terkait di sekitar lingkungan kampus yang semakin mengkhawatirkan. Langsung saya membaca di kolom. Bidang kebersihan dan keindahan. Isu strategisnya menciptakan pengelolaan lingkungan yang bersih dan indah dalam meningkatkan ruang belajar yang nyaman dan berseri, sehingga lokasi atau ruang belajar dapat membantu meningkatkan warga kampus mencapai target dalam hal pendidikan dan pencapaian target dalam hal proses. Nomor 2, menerapkan kampanye kebersihan dengan memberikan pembelajaran sadar lingkungan dan tidak malu pungut sampah, agar semua mendukung pengembangan kelembagaan dan instansi yang indah. 3, menghasilkan rancangan tata kelola ruang terbuka hijau yang menarik sehingga dapat memberikan suasana yang nyaman. Bidang keamanan dan ketertiban. Isu strateginya menghasilkan rasa aman dan nyaman bagi semua warga kampus karena dukungan petugas keamanan yang dibentuk oleh BPLK sebagai bentuk perhatian bagi kampus terhadap keamanan dan ketertiban kampus. 2, memberikan lokasi keamanan bagi pengendara yang berkunjung ke lingkungan kampus sehingga terlihat rapi dan tertib dan aman. 3, menghasilkan tanggung jawab penuh kepada petugas keamanan sebagai pengemban tugas yang diberikan oleh BPLK. Dari bab 2, analisis kondisi dan isu strategi, mungkin ada masukan oleh Prof. Hadi.
Ya. Coba dari atas ke bawah. Dari bab 2 ya. Selayang pandang, ya. Mungkin kalau di selayang pandang ini ada pengulangan juga ya dari bab 1 tadi tentang kepanjangan BPLK. Ini dari ya berkaitan sejarah ini. Ya. Mungkin ini nanti karena sudah ada di awal di bab 1. Di bab 1 ya. Ya, jadi ini tidak perlu lagi mungkin di sini. Nah, kemudian nanti yang kita sampaikan di sini di bagian A ini kemarin ada yang nyebut istilah kondisi umum ya, ada boleh juga. Jadi maksudnya di kondisi umum di bab 2 ini kita menggambarkan bagian A-nya menggambarkan tentang pelaksanaan atau situasi tentang kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban pada saat ini itu seperti apa ya secara umum saja di bagian awal ini. Nah, di bagian analisis kondisi di bawah, ini agak lebih rinci, dilengkapi dengan kemarin analisis SWOT tentang kelemahan dan kekuatan, kelemahan, kemudian opportunities, kemudian ancamannya. Jadi kemarin yang kemarinnya ada juga menyampaikan itu, sehingga nanti kita lebih fokus kepada rencana strategis apa yang akan kita perbaiki dari kelemahan itu, strategi apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi ancaman. Nah, itu dia analisis kondisi. Secara umum memang ada disampaikan kelemahannya di sini apa. Itu sudah ada. Jadi nanti tinggal lebih difokuskan. Misalnya di sini kinerja menyesuaikan dengan program yang tersusun dan mencapai titik target. Nah, mungkin komitmen manajemen. Namun komitmen ini kan mungkin dalam bentuk ini ya, komitmen manajemen ini yang dimiliki oleh BPLK ini mungkin sebuah kekuatan ya. Nanti. Nah, jadi itu mungkin bagian itu atau ada di bawah nanti ya? Insya Allah ada. Ada ya? Insya Allah. Ada. Coba oke. Kemudian isu strategi. Strategi ini bagus, ini sudah saya lihat tadi sudah bagus. Tapi nanti apakah isu strategis ini semuanya akan dimasukkan ke dalam rencana strategis? Isu strategisnya bagus, tapi terlalu mungkin agak luas. Apakah kira-kira nanti bisa dilaksanakan? Ya, apakah ini akan diangkat menjadi sebuah program strategis? Apakah bisa dilaksanakan? Ini terkait dengan SDM-nya ini, SDM-nya, kemudian ya anggarannya. Nah, itu nanti perlu dipikirkan apakah isu strategis ini akan diangkat semua atau hanya yang kemampuan yang ada ya di BPLK ini untuk menerapkan ini. Misalnya tadi masalah kebersihan, keindahan untuk ruang terbuka hijau ya tadi itu. Nah, saya pikir ini memerlukan SDM, jumlah tenaga yang banyak, kemudian anggaran yang besar, dan juga ini ya pemikiran yang matang. Nah, jadi nanti, tapi isu-isunya bagus sebenarnya di sini. Tapi oke, kita ini nanti itu untuk dipertimbangkan ya, kalau kira-kiranya Unuja ini mungkin mempunyai misalnya ruang terbuka hijau, nanti akan disponsori oleh kerjasama dengan pemerintah misalnya kan, wah itu lebih bagus lagi mungkin pada
bab-bab berikutnya mungkin apakah sudah ada strateginya untuk melaksanakan program, menjadikan ini program, ya bagus juga. Oke, itu tanggapan tuh yang bab ini. Nanti mana yang kurang ditambahkan saja di situ. Baik, Prof. Ya. Terima kasih Prof atas masukannya. Lanjut ke bab 3. Visi, misi, tujuan kebijakan, strategis, dan sasaran program. Visi sebagaimana statuta yang tersusun oleh institusi, dalam hal ini Universitas Nurul Jadid, sebagai perencanaan dan pengembangan Universitas Nurul Jadid 2018-2022, maka kami sebagai lembaga di naungan Unuja menyusun visi menjadi lembaga yang berbasis tata kelola di bidang kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan sebagai pendukung terciptanya lingkungan kampus berkeadaban tahun 2022. Pencapaian visi pada tahun 2022 tersebut ditandai oleh beberapa indikator pencapaian. 1. Memperkuat kesadaran warga kampus akan sadar lingkungan. 2. Peningkatan pengelolaan sebagai bentuk pelayanan profesionalitas kinerja lembaga. 3. Menjamin dan membuat lingkungan yang ramah dan nyaman dengan menghadirkan rasa aman. Semua poin tersebut adalah dasar dan pijakan kami untuk mencapai semboyan kampus berkeadaban. Misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi dari BPLK adalah 1. Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan di dalam lingkungan kampus. 2. Menjadikan lingkungan kampus yang ramah lingkungan dan menghadirkan rasa aman dan nyaman. 3. Menjalin hubungan erat kepada semua pihak di bawah naungan Universitas Nurul Jadid sebagai bentuk terciptanya sinergi dan mendukung semua kegiatan yang berkaitan. Misi ini adalah sebuah jawaban dari permasalahan dan strategi penyelesaian dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, khususnya lingkungan kampus Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo. Dari visi dan misi tersebut kami yakin akan membentuk karakter yang sadar lingkungan, yang ramah dan tentram, akan menjadi pembeda dari lulusan kampus ternama lainnya. Tujuan. Sebenarnya tujuan adalah mewujudkan visi dan misi kami, namun kami mengikuti kegiatan dan program lembaga bahwa kami lebih spesifik atau khusus menangani tata kelola di bidang kebersihan dan keindahan, serta keamanan dan ketertiban. Kami mencoba mengolah dan menjadikan tujuan dari visi dan misi dengan beberapa item seperti di bawah ini. 1. Menciptakan suasana lingkungan nyaman, bersih, dan indah. 2. Menciptakan suasana kondusif, tertib, dan aman dalam hal ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus. 3. Menjadikan semua pihak terkait sebagai rekan kerja sama terciptanya kampus yang berkeadaban. D. Kebijakan strategis dan sasaran program. Hasil identifikasi dan analisis internal dan eksternal sebagaimana dalam bab 2 menghasilkan beberapa rumusan isu strategis yang akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan strategis dan sasaran program sebagai berikut. 1. Menghasilkan lingkungan kampus yang bersih dan aman bagi semua warga kampus. 2. Menerapkan kepada semua warga kampus akan sadar lingkungan. 3. Menghasilkan tata kelola yang dapat menunjang semua target. 4. Memberikan pelaksanaan sistem yang mendukung serta mencakup sumber daya manusia, pengelolaan, perencanaan sebagai sarana pendukung dalam pencapaian Tridharma perguruan tinggi. 5. Memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang berada di lingkungan kampus dengan terbentuknya petugas keamanan yang dibentuk oleh BPLK. 6. Menjalin kerjasama pihak keamanan milik negara sebagai bentuk dukungan terhadap negara yang menciptakan semua warga kampus, khususnya warga kampus yang aman serta kondusif. Dari acuan kebijakan strategis di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Penerapan lingkungan kampus yang bersih tidak luput dari dukungan semua pihak terkait.
demi tercapainya target dengan angka maksimal dalam hal kebersihan dan keamanan. 2. Merencanakan sebuah tata kelola yang terbaik sebagai bentuk dukungan utama bagi semua warga kampus. 3. Membentuk paradigma yang terbaik, ramah, dan mendidik kepada semua warga kampus sebagai bentuk pelayanan dalam pencapaian target pendidikan bagi mahasiswa dan target tugas bagi karyawan. 4. Membentuk tenaga yang profesional dalam bidang kebersihan dan keindahan, keamanan, dan ketertiban. Bidang kebersihan dan keindahan, program strategisnya, penguatan dan peningkatan standar tata kelola kebersihan dan keindahan lingkungan kampus, penguatan standar peningkatan mutu dan kualitas hasil dari pengelolaan. 3. Peningkatan dan penguatan standar sistem pengelolaan kebersihan dan keindahan, keamanan dan ketertiban, peningkatan standar keamanan lingkungan kampus, penguatan dan peningkatan ketertiban dalam hal penataan strategis keamanan kampus, penguatan dan peningkatan standar kebutuhan keamanan dan ketertiban kampus. Monggo Prof, jika ada masukan dari bab 3 ini, Prof. Oke, ya. Tadi visi bagus ya, visinya udah spesifik. Oke, ya, tentang pengelolaan, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban ya. Kita mengacu ke situ. Kemudian misi, coba lihat misi tadi, misi meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan di dalam lingkungan kampus. Nah ini mungkin lebih diperjelas nanti, meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan. Nah, itu tadi tentang ya, kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban. Dia menjadikan lingkungan kampus yang ramah lingkungan dan menghadirkan rasa aman dan nyaman. Ini boleh, sudah spesifik seperti itu. Jadi kemudian di atas tadi ada indikator juga di atas misi ini. Nah ini ya, ini sudah sebut ya, ditandai oleh beberapa indikator, memperkuat kesadaran warga kampus akan sadar lingkungan. Oke, memperkuat, oke ya. Peningkatan pengelolaan sebagai bentuk pelayanan, peningkatan pengelolaan sebagai bentuk pelayanan profesionalitas kinerja lembaga. Nah, ini peningkatan pengelolaan sebagai bentuk pelayanan kerja lembaga. Oke, ini kan maksudnya di BPLK ya. Oke. Ya, ketiga, menjamin dan membuat lingkungan yang ramah dan nyaman dengan menghadirkan rasa aman. Oke, nah di sini mungkin agak yang memperkuat. Oke, menjamin ini seperti apa? Contoh misalkan karena saya lebih lama mengawal di bidang keamanan dan ketertiban. Contoh misalkan mahasiswa yang ketinggalan barang. Oh ya. Ya, itu dijamin karena dipantau oleh CCTV yang mendukung untuk ya seperti kemudian itu. ada tempat ya, pengambilannya ya nanti. Oke, di BPLK seperti itu. Ya, ya. Nah, dan kami di sini juga menyediakan layanan jika yang menemukan barang itu diberikan kepada kantor BPLK supaya menjadi satu pintu seperti itu. Setelah itu mekanismenya BPLK membuat pengumuman di grup mahasiswa terkait barang yang ketinggalan bisa diambil di kantor BPLK dengan membawa identitas pendukung seperti itu. Jadi menjaminnya di situ. Oh ya, berarti sudah ada ya uraiannya itu sudah jelas. Ya, tertuang di BAP itu, di berita acara. Oke, kemudian tadi di bagian mana itu? Di bawah tadi, di tujuan mungkin ya, di tujuan tentu mencapai, tadi saya dengar mencapai angka maksimal keamanan itu nanti untuk melihat ketercapaian angka maksimalnya itu dengan apa? Di situ nanti ada di turunan program kerja pencapaian. Ada pencapaian ya. Ya, di pencapaian. Ya, berarti terukur ya.
Ya, berapa persen tahun ini, tahun berikutnya berapa persen di target pencapaian, Prof. Oke, ini di bagian apa tadi? Program strategisnya. Ini ya, kebersihan, penguatan dan peningkatan standar tata kelola, kebersihan, penguatan. Oke. Nah, yang penting nanti kita bisa mengukurnya ya, mengukur ketercapaiannya, misalnya penguatan standar peningkatan mutu dan kualitas hasil dari pengelolaan, programnya, kegiatannya apa, nanti ukurannya dalam peningkatan mutu itu seperti apa. Nanti mungkin lebih dirincikan di bagian kegiatannya dan kemudian baru dituangkan ke dalam appraisal. Oke, itu masukan nanti untuk diperkuat ya. Ya, Prof. Ini batuk-batuk ini ada Ya. nggak ada yang bisa gantikan. Ada, Prof. Iya. Dari kemarin minum dulu. Iya, sudah, Dok. Sudah, Ya. Prof. Sudah, Prof. Ya. Dilanjut ke bab selanjutnya, Dok. Ya. Bab 4, arah kebijakan dan strategi pengembangan Badan Pengelola Lingkungan Kampus BPLK. Strategi pengembangan BPLK. Demi terwujudnya target, visi, dan misi kelembagaan ini sebagai pendukung peningkatan kualitas Universitas Nurul Jadid dalam bidang pengelola lingkungan kampus, kami telah melaksanakan dan perumusan beberapa kebijakan yang terukur dan terarah sesuai dengan visi dan misi. Sebagai lembaga naungan Universitas Nurul Jadid, BPLK tidak luput mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait, sehingga pencapaian kelembagaan kami dapat sinergi dalam hal peningkatan mutu dan kualitas, serta mampu bersaing dengan lingkungan kampus ternama lainnya. Acuan dari visi dan misi UNUJA yang tertulis menjadi perguruan tinggi yang berkeadaban, berlandaskan pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan keindonesiaan pada tahun 2042. Menjadikan dasar pondasi kami untuk mengelola lingkungan kampus sebagai bentuk dukungan lembaga yang dinaungan UNUJA. Pelayanan yang profesional dan terukur dengan memperkuat kemampuan dan soft skill kepada petugas kebersihan dan keamanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua pengunjung maupun warga kampus yang menikmati fasilitas dan menggunakan sarana kampus. 1. Pengembangan proses. Dalam meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola lingkungan kampus, lembaga kami sudah memulai dengan beberapa hal yang kami sedang jalani, baik di bidang kebersihan dan keindahan maupun di bidang keamanan dan ketertiban, sebagai bentuk pengembangan proses dari lembaga yang bergerak dalam dua hal itu. Proses pengembangan yang dilakukan kami berupa item yang bergerak atas inisiatif pimpinan lembaga kami dan selanjutnya dikonsultasikan kepada pimpinan tertinggi UNUJA dan kami segera melaksanakannya jika semua dikomunikasikan dengan baik. Untuk selanjutnya kami membuat kesepakatan dengan pihak terkait dengan modal persetujuan dari pimpinan. Itu pengembangan proses. Dilanjut pengembangan lembaga. Mohon izin, Dok. Prof, minum dulu. Silakan minum. Pengembangan lembaga. BPLK adalah salah satu lembaga di naungan universitas yang bertugas melakukan tata kelola lingkungan kampus UNUJA yang mampu bersaing di era globalisasi menuju tercapainya lingkungan kampus yang aman, tertib, dan nyaman. Dalam hal ini BPLK bergerak dalam dua hal, yaitu fisik dan non-fisik. Di bidang fisik, BPLK merencanakan penataan gedung antara lain gedung kantor, rektorat, dan sementara yang berkumpul dalam satu areal kampus perkuliahan lain.
Lain itu pula perlu penataan gedung lain demi lancarnya layanan terhadap karyawan, dosen, mahasiswa Unuja seperti gedung UKM, aula umum, kantin, area parkir, kendaraan, pertamanan, dan penghijauan di lingkungan kampus Unuja. Untuk merealisasikan hal ini, BPLK berkoordinasi dengan lembaga lain terkait dalam hal ini juga. BPLK bergerak di bidang keamanan dan kebersihan yang dibantu oleh petugas keamanan dan ketertiban dan anggota petugas kebersihan Unuja menuju terciptanya lingkungan kampus Unuja yang kondusif serta nyaman, sehat, rapi, dan indah. Pengembangan lembaga, pengembangan ketenagaan. Setiap kegiatan yang kami lakukan dalam proses tidak bisa dipisahkan dari keanggotaan atau tenaga yang kami bentuk hasil persetujuan dari pimpinan tertinggi Unuja. Keanggotaan atau ketenagaan ada dua bagian, yaitu sebagai berikut. Internal, yaitu anggota BPLK sendiri, Prof. Sedangkan yang eksternal di sini yaitu petugas kebersihan dan keamanan. Seperti itu, Prof. Di sini kebersihan dan keindahan, petugas kebersihan ini sesuai SOP yang ada, membersihkan ruangan kantor atau kelas, membersihkan kamar mandi. Di sini lanjut keamanan dan ketertiban. Keamanan kampus adalah suatu kelompok petugas yang dibentuk oleh BPLK untuk melaksanakan pengamanan fisik dalam rangka menyelenggarakan keamanan di lingkungan kampus. Pengamanan fisik yaitu segala usaha dan kegiatan mencegah atau mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus secara fisik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, dan perondaan serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan kampus. Pelaksanaan pengamanan dilakukan oleh keamanan kampus yang dikoordinir langsung oleh bagian keamanan Badan Pengelola Lingkungan Kampus dalam melaksanakan tugas pengamanan selama 24 jam dengan kekuatan personel yang disusun dalam sistem jaga shift. Di sini tugas pokok keamanan, fungsi keamanan kampus, peranan keamanan kampus, 4. Kegiatan pokok keamanan kampus. Kegiatan pokoknya mengadakan peranan dengan maksud menegakkan tata tertib yang berlaku di lingkungan kampus, khusus yang menyangkut keamanan dan ketertiban atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh pihak BPLK. B. Pengaturan tanda pengenal dosen dan karyawan. C. Melakukan pemeriksaan STNK bagi kendaraan mahasiswa dan tamu. D. Pengaturan penerimaan tamu, mencatat tujuan tamu dan memberikan ID card tamu. E. Mengantar tamu ke tempat tujuan tamu jika diperlukan, mengatur parkir kendaraan, melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi keadaan atau hal-hal yang mencurigakan di sekitar lokasi kampus dan sekitar tempat, dan selanjutnya jadwal shift keamanan kampus. Shift pertama pukul 7 sampai pukul 14, shift kedua pukul 14 sampai pukul 9.21.00, shift ketiga pukul 21.00 sampai 07.00 pagi. Jumlah setiap shift, jumlah personil keamanan kampus setiap shift 2 orang. Di sini ada tata cara serah terima tugas penjagaan. 5 menit sebelum acara serah terima dimulai harus sudah di tempat jaga dan seterusnya. Itu, Dok. Bab 4. Monggo Prof jika ada tambahan atau masukan. Oke, Bab 4. Jadi tadi memang kayaknya belum secara spesifik ini belum, masih perlu dikuatkan ya sambungannya antara bab 1, bab 2 tadi analisis SWOT, kekuatan, kelemahan tadi, peluang dan ancaman, kemudian di bab 3 dan juga ini arah kebijakan, strategi dan ini. Di sini dia secara umum sudah ada kelihatan program yang akan dilakukan, kegiatan yang akan dilakukan. Namun istilahnya ditarik dari
tujuan BPLK ini tadi, tujuan program, kemudian nanti menjadi sasaran, dari sasaran nanti menjadi indikator-indikator yang akan dicapai. Ya, itu yang misalnya pengembangan proses. Nah, ini pengembangan proses, apa-apa saja nih pengembangan prosesnya? Di sini. Pengembangan proses di dalam 2 bidang itu, Prof. 2 bidang, ya. Ada dalam 2 bidang tadi, kebersihan, Keindahan, dan keindahan, ya. Ya. Keindahan. Jadi mungkin sasarannya misalnya meningkatkan keindahan, ya, meningkatkan keindahan, misalnya salah satunya kebersihan dan keindahan di lingkungan kampus. Nah, itu mungkin sasarannya di situ, ya, meningkatkan. Nanti indikatornya itu akan terlihat indikatornya, misalnya kan lingkungan kampus menjadi lebih nyaman, indah, dan ini berdasarkan persepsi mahasiswa misalnya. Karena jadi nanti apa yang saya maksudkan, jadi bab 1, bab 2, ya ini masuk ke sini nanti. Oh, masuk ke sini, Bab, ya? Iya, masuk ke bab 5 nanti. Oke, kan masuk ke sini. Jadi berarti di bagian sini, nanti di bagian bab 4 mungkin pengembangan proses, itu terdiri dari 2 tadi itu, ya, lebih spesifik lagi disampaikan di situ kegiatan, sasaran dan kegiatannya. Itu nanti, ya mungkin nanti terus yang gitu juga nanti mungkin masuk ke bab 4 ya, bab 5 lagi ya. Bab 5, Bab 5. Coba kita lihat bab 5 lagi kalau ya, jadi bab 4 ini kelihatannya agak mengarah ke tupoksi, saya melihat, ya. Iya, mengarah ke SOP dan tupoksi. Ya, SOP dan tupoksi. Ya. Jadi sebenarnya dan setelah ini implementasi dari SOP dan tupoksi. Jadi dia lebih ini ya, lebih kepada rencana, ya, pelaksanaan strategis gitu, program strategis. Oke, sekarang coba kita lihat dulu mungkin di bab 5. Ini berapa bab tadi? 6 ya? Ya, Prof. Ya, coba mungkin ada yang tanggapan dari anggotanya, nggak ada ya yang datang? Ini ada tambahan, Prof, ya, terkait dengan pengembangan ketenagaan. Di situ kan ada internal, eksternal. Ya. Kelemahan kami di sini di eksternalnya terkait dengan SDM. Kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya atau perkantoran lainnya, petugas kebersihan itu identik dengan OB kan, Prof? OB, ya. Ya. Kalau di BPLK, di Badan Pengelola Lingkungan Kampus Unuja itu tidak memakai OB, Prof. Tapi memakai bahasanya petugas kebersihan, yaitu tenaga dari mahasiswa yang ingin mengabdi ke Unuja dan pesantren seperti itu. Jadi ya, dengan program itu memberikan istilahnya timbal balik, jika mereka mau menjadi petugas kebersihan, maka dia berhak menerima materi kuliah selama 4 tahun bebas biaya sampai wisuda, seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya petugas kebersihan yang ada di Unuja ini dirintis oleh Wareg 2 yang namanya Santri Patriot. Di sini ada istilah Santri Patriot Panji Pelopor, itu tugasnya di dalam pesantren, yaitu sebagai tim protokoler, keamanan pesantren gitu. Kalau di sini SPAT di Unuja ini bukan SP3 tapi SPAT, yaitu petugas kebersihan kampus. Di mana petugas ini
dicari atau diumumkan secara umum lebih-lebih kepada warga sekitar Unuja, di mana orang tua yang memiliki anak yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dari faktor ekonomi, Unuja itu menampung seperti itu, Prof. Menampung jika anaknya mau kuliah di Unuja dengan istilah bahasa timbal balik, Prof. Jika anak tersebut itu mau, bahasanya halusnya jadi OB, maka dia bisa menerima atau bisa kuliah di Unuja tanpa biaya seperti itu. Oh ya, jadi kelemahannya ketika OB jika tidak masuk itu kan istilahnya ada pemanggilan, ada sanksi sama kan. Tapi kalau kami kelemahannya di sini jika yang bersangkutan pas berbenturan dengan kuliah, maka disitulah kelemahannya kami, Prof. Seperti itu. ya ya. Kalau ini ya, jadi ke mahasiswa diberdayakan ya dalam Ya, diberdayakan untuk pengelolaan lingkungan kampus. Bagus, ini bagus sebenarnya. Mungkin nanti apakah ini bisa masuk ke sistem kredit perkuliahan, karena MBKM ada dari 8 kegiatan itu, termasuk ini bisa dimasukkan dalam salah satu kegiatan itu untuk mahasiswa, tapi ya tentunya untuk mahasiswa yang ikut pengelolaan itu tadi. Nah, nanti bisa bekerjasama dengan bagian kurikulum MBKM untuk mahasiswa yang diberdayakan di sini. Apakah mereka kalau OB berarti mereka tidak penuh kan? Mereka tidak atau ada jadwalnya mereka? Ada pembagiannya di sini loh. Ya. Jadi dari jam 5 itu sampai jam 7 baru selesai, Bro. Selesai. Ya. Jadi dalam 6 bulan misalnya itu berapa hari? Kan kita liburnya hanya Jumat, Bro. Hari Jumat. Ya, jadi 1 bulan 4 hari liburnya, Bro. 4 hari liburnya. Ya. Berarti ya bisa diakui bagi mahasiswa yang itu yang membutuhkan dari segi apa tadi finansial, kemudian bisa diakui dengan perkuliahan. Jadi dengan MBKM kan begitu. Jadi 20 SKS kuliah yang setara dengan akademik, setara dengan kuliah lapangan itu apa? Nah, jadi nanti yang harus disesuaikan lagi nanti penyesuaian di kurikulum di masing-masing prodinya. Nah, jadi dikontrol oleh koordinator MBKM tingkat universitas. Jadi mata kuliah ini dianggap telah menyelesaikan 20 SKS. Jadi ada mata kuliah yang tidak perlu diambil di prodi itu. Bagus ini untuk program MBKM sebenarnya ini. Ya, pengelolaan itu dalam melatih mereka itu pertama. Tadi ya kalau kegiatan pengelolaan kebersihan yang bersifat rutin ya seperti yang lain juga itu memang sudah ada stafnya yang menangani. Ada stafnya yang melakukan kegiatan rutin itu seperti membersihkan lingkungan, kemudian pemotongan rumput segala macam kan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya pembuatan penanaman ini penghijauan, kegiatan penghijauan ini di kampus bagian ini ya itu kegiatan jatuhnya kan, kegiatan bukan bukan rutinitas. Nah, itu yang memerlukan ini nanti ya. Jadi mungkin ya itu mungkin tambahan dari saya sudah ya. Jadi nanti mungkin lebih ini
lebih spesifik tadi dalam kegiatan-kegiatan itu untuk di bab 4 ini. Oke, tapi ya dari penjelasan Pak ini tadi, Pak Sulaiman itu sudah kelihatan sebenarnya apa-apa yang akan dilakukan gitu kan. Ini dengan tinggal dengan tim nanti untuk melihat sinkronisasi yang tertulisnya di dalam Renstra ini. Ya. Kemudian tadi juga ada yang lupa tentang keterlibatan ya stakeholders dalam penyusunan Renstra, dalam visi dan misi. Lupa tadi bagian awal itu. Ini juga untuk semuanya, nanti jangan lupa dokumennya. Kalau dokumennya belum diambil, maka kirimlah petugasnya mengambil dokumen bahwa apakah itu surat berita acara, bahwa mereka ikut terlibat di dalam penyusunan visi misi program Renstra dan program ini ya, terlibat dalam itu. Dalam bentuk berita acara, absensi, biasanya yang diperlukan dalam asesor itu ya berita acara, kemudian ya absensi mereka itu yang minimum yang mereka butuhkan. Kalau dalam ada suara ini Pak Nur. Oke, jadi kalau kita sampaikan secara lisan tanpa ada bukti dokumen keterlibatan itu, nanti nilainya akan kurang. Mereka kasih juga nilai asesor itu seharusnya nilainya maksimum, nanti dikasihnya nilainya mungkin ya 60% atau dinilai 3 begitu kan. Itu nanti yang perlu juga diperhatikan gitu kan. Oke, begitu Pak ini Sulaiman, silakan. Lanjut ya, Prof. Ya, lanjut ya. Bab 5, Program dan Indikator Kinerja tahun 2018-2022. Untuk mengukur kemajuan terhadap sasaran kelembagaan yang berdasar dari isu strategis dan pengembangan kelembagaan maupun keanggotaan menjadi sebuah program dan indikator pencapaian kinerja, sehingga perencanaan dan target kinerja sebagai acuan dan kedisiplinan dalam semua program kerja dan indikator. Dengan semakin meningkatnya kemampuan dan fasilitas dan pembangunan di UNUJA, tentu kegiatan dan program kita sebagai lembaga yang bergerak di bidang tata kelola, hal ini memungkinkan semua fasilitas dan kondisi baik sehingga dapat dipergunakan dengan baik dan digunakan sebagaimana mestinya, sehingga sasaran perencanaannya sesuai dengan arah kebijakan. Indikator tata kelola, strateginya penguatan dan peningkatan standar tata kelola lingkungan secara maksimal. Ini baseline-nya, Prof, di tahun 2018 sampai saat ini 2022. Penguatan dan peningkatan standar tata kelola perancangan gedung dan tata ruang. Seperti ini, Prof, tahap pencapaiannya. Peningkatan dan penguatan standar sistem pengelolaan dan juga ketertiban. Ini, Prof. Peningkatan standar keamanan lingkungan kampus terkait dengan CCTV. Peningkatan standar kualitas anggota keamanan kampus. Seperti ini, Prof. Penguatan dan peningkatan standar sistem keamanan kampus. Yang B, program kerja dan indikator kerjasama. Ini indikatornya. Terus kerjasama. Apa saya baca, Prof? Dilanjut. Program kerja dan indikator tata kelola.
Penyusunan kebijakan tata kelola BPLK bertujuan untuk memaksimalkan nilai lembaga bagi institusi peningkatan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, bebas dari benturan kepentingan tertentu agar tercipta objektivitas dalam pengambilan keputusan sehingga BPLK dapat dipercaya. Kebijakan tata kelola BPLK berisi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang dalam implementasinya akan diikuti dengan berbagai kebijakan serta peraturan sesuai kebutuhan UNUJA. Kebijakan tata kelola lingkungan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi lembaga lain, para pimpinan, karyawan, juga mahasiswa dalam menjalankan aktivitas di lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola melalui lembaga BPLK yang baik. Ini, Prof. Ini di bab berapa tadi? Di bab 5, Prof. Bab 5. Oke, coba kita lihat di atas tadi contoh. Jadi ini juga sama dengan kemarin ya, di sini bab 5 ya. Misalnya di bawah, coba di ya ini. Penguatan dan peningkatan standar tata kelola lingkungan secara maksimal. Misalnya 30% baseline-nya. Nah, ini yang nanti dalam bentuk apa ini penguatan yang akan dilakukan ini dalam bentuk apa? Apakah apa namanya pelatihan ini atau apa peningkatan standar tata kelola lingkungan secara maksimal? Itu dengan mengadakan pelatihan loh. Pelatihan. Jadi nanti jelas nanti 35% ini kan, atau ada misalnya penguatan dan peningkatan standar tata kelola lingkungan secara maksimal. Apakah misalnya dari salah satunya, maka perlu dituangkan lagi nanti ke dalam renopnya. Misalnya dari lahan kampus yang saat ini dikelola oleh BPLK itu sekitar berapa hektar, kan? Kemudian belum ini ya, belum dikelola keseluruhan. Nanti akan di semua area itu misalnya akan di apa? Jadi diperluas, memang masuk. Jadi bisa diukur. Kemudian juga penguatan dan peningkatan standar tata kelola perancangan gedung dan tata ruang. Oke, misalnya perancangan gedung, mungkin ini dalam bentuk apa gitu kan, perancangan gedung, apa rancangannya, atau apa, jadi agak lebih spesifik dan bisa diukur nantinya begitu. Itu tata kelola. Kemudian penguatan standar peningkatan mutu dan kualitas hasil dari tata kelola. Misalnya ini mungkin berkaitan dengan karena ini kualitas hasil, dan ini mungkin berkaitan dengan penilaian pengguna terhadap ya kualitas dari tata kelola. Jadi gimana Pak Sulaiman, kira-kira mungkin ya perlu lebih jelas lagi ya indikator-indikatornya, nanti lebih spesifik. Ya, Prof. Biar bisa diukur apa gitu. Intinya itu dapat terukur. Kemudian yang bagian itu contoh bagian untuk tata kelola dari bawah ini, kerja dan indikator kerjasama. Ya ini kan program kerja, misalnya hasil kerjasama bermanfaat bagi pengembangan lembaga. Standar kerjasama merumuskan pedoman, meninjau segi manfaat. Kerjasama ini kerjasama dengan siapa Pak? Ini kan gini loh, kami kan di 2 bidang. Misalkan terkait dengan kebersihan dan keindahan, kami bekerja sama dengan KLH Kabupaten dan BKLH pesantren, karena di pesantren itu juga ada
BKLH, Badan Konservasi Lingkungan Hidup, Prof. Seperti itu. Dalam hal kerjasama misalkan terkait dengan daur ulang sampah, karena di Unuja sendiri terkait dengan pengangkutan sampah itu bekerja sama dengan BKLH pesantren, seperti itu. Berarti pengelolaan sampah ya. Ya. Ya, kalau begitu langsung aja nanti misalnya dibunyikan itu misalnya strategi itu melaksanakan pengelolaan sampah bekerja sama dengan ini gitu kan. Jadi nanti indikatornya bisa langsung ini kan terlaksananya pengelolaan 70% misalnya pengelolaan sampah. Ini itu lebih realistik ya, lebih jelas gitu. Lebih jelas ininya indikator-indikatornya. Ya, jadi mungkin tinggal dituangkan, kayaknya sudah program Sulaiman yang kerjasama tadi itu sudah ya. Dan KLH ya. Betul apanya Prof yang disampaikan Profesor tadi. Ya. Sebetulnya BPLK sudah bekerja sesuai dengan program, cuma di restranya itu masih belum istilah nyambung dari segi bahasanya, Prof. Nah, itu yang belum, padahal sudah ada program realnya seperti itu. Ya, yang dikerjakan sudah terlaksana. Ya, misalnya produksi sampah berapa kan, kemudian dikelola sudah sekian, itu sudah jadi sangat ini sekali itu terukur dengan itu. Cuma di penataan bahasa di Restra saja yang masih kurang di tim kami, Prof. Gitu. Ya, jadi nanti dipertajam lagi lah, lebih konkret gitu ya. Dari ini. Nah, ke depannya nanti kan kita sudah bisa meningkatkan untuk 2023 misalnya tadi pengelolaan kerjasama, pengelolaan sampahnya baru beberapa titik pengelolaan ini kan. Kemudian nanti pengelolaan sampahnya mungkin bakal ditingkatkan lagi menjadi bahan misalnya apa gitu kan. Itu lebih ini. Oke, terus di bawahnya tadi apa lagi itu? Standar pendanaan dan pembiayaan kerjasama. Ya, standar pendanaan dan pembiayaan. Maksudnya pembiayaan, ini penguatan sistematika dana untuk kegiatan. Oke, nanti apakah penganggaran ya lebih ini penganggaran ya, penganggaran kemudian pencarian dana dari eksternal. Jadi yang lebih operasional lah istilahnya begitu ya. Itu sudah masuk di turunan RKAT, Prof. RKAT. Di RKAT tahunan. Jadi turunan program ini turun ke RKAT tahunan gitu. Jadi bulan ini kita melakukan apa, bulan ini melakukan apa, anggarannya berapa seperti itu, Prof. Sudah ada turunan yang ke sana ya? Iya, Prof. Oke, nanti mungkin bisa disinkronisasikan supaya bisa nyambung dan tersini dengan RKAT. Ya, dengan renov dan RKAT-nya. Mungkin misalnya di renovnya juga tahun pertama nanti apa-apa saja ya, penguatan yang dimaksudkan itu apa-apa saja ya, perumusan dan mekanisme pendanaan kerjasama apa-apa saja, nanti baru di RKAT. Oke, Pak Sulaiman ya, kira itu bukannya. Terakhir ya, Bu. Ya, terakhir ya. Kerangka implementasi keberhasilan pengembangan Badan Pengelola Lingkungan Kampus BPLK pada setiap hasil dari perancangan kegiatan adalah berupa program yang diimplementasikan untuk mensukseskan rencana strategis yang berada dalam dokumen ini. Sangat membutuhkan juga kegiatan yang meliputi sosialisasi, tata kelola, sistem informasi, sistem penjamin dan pengendalian mutu, dan komitmen manajemen puncak. Sosialisasi. Kegiatan program atau rancangan dari lembaga kami susun dalam dokumen ini telah menjadi agenda kegiatan yang akan kami laksanakan. Tentunya pelaksanaan program ini tidak luput dari kerjasama dari semua kalangan yang berada di lingkungan kampus, rencana strategis secara berkelanjutan agar setiap perubahan program diketahui semua pihak khususnya lembaga dan instruksi dalam hal ini Unuja. Sosialisasi yang disampaikan dengan dukungan data jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak cara yang kami laksanakan seperti melalui pertemuan formal,
rapat koordinasi lembaga dan media informasi seperti media elektronik seperti FB, Telegram, WhatsApp, dan Instagram. B. Sumber daya manusia pada tahun 2017, penerbitan SK Pendirian Lembaga BPLK di naungan Universitas Nurul Jadid yang memiliki 3 orang yang meliputi yang saya jelaskan tadi, Prof. Ada kepala, ada wakil kepala, ada staf administrasi. Sumber daya lain, fasilitas gedung dan laboratorium merupakan sumber daya lain yang dapat dijadikan modal dasar dalam mengimplementasikan rencana strategis yang telah dirancang. Sumber daya lain ini jika diberdayakan dengan baik akan mampu mendukung implementasi program-program yang ada. Koordinasi, tata kelola, dan pengawasan internal. Koordinasi dalam pelaksanaan rencana strategi Universitas Nurul Jadid dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Koordinasi pada tahap perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua organ pimpinan di lembaga, seperti struktural, fakultas, dan lembaga lain. Koordinasi ini untuk menampung aspirasi seluruh warga universitas dan mendapatkan perencanaan yang matang sesuai kebutuhan pengembangan universitas. Rapat koordinasi dilakukan di tingkat pimpinan UNUJA dan fakultas, juga lembaga-lembaga di naungan universitas, dalam melaksanakan tugas dan implementasikan kegiatan agar semua pihak memahami semua rencana kami berjalan dengan sesuai dan terarah. Sistem penjaminan dan pengendalian mutu. Penjaminan dan pengendalian mutu perlu diperhatikan tujuan, prinsip, ruang lingkup, dan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian. Pusat penjaminan mutu berfungsi untuk menjamin kualitas kepemimpinan, good governance, skala prioritas, kerjasama, dan networking, keberlangsungan, dan akuntabilitas. Manajemen puncak. Bagi lembaga kami, budaya pendidikan merupakan suatu hal yang sangat urgent mengingat jati diri dan mutu dari pendidikan ditentukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kebersihan yang berada di lingkungan kampus. Di antara beberapa hal yang menjadi fungsi dari budaya kerja yaitu membangkitkan komitmen bersama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di dalamnya, meningkatkan sistem stabilitas sosial, serta berfungsi untuk melaksanakannya, pengendalian sikap dan perilaku para personil sehingga pada akhirnya turut membangkitkan komitmen bawahan sehingga mampu mengingat hingga membelenggu hati nurani dan selanjutnya menggerakkan berperilaku menuju arah yang diyakini. Itu saja, Prof. Bab 6, bab terakhir. Kalau bab ini saya kira nggak ada yang nggak ada spesial ya. Yang tadi aja yang sudah saya berikan itu masukan pada bab sebelumnya itu yang substantif kayaknya tadi itu. Ya mungkin yang lain dari peserta lain mau ditambahkan ya silakan ya, mau ada ini. Ya. Mungkin kembalikan ke Pak moderatornya. Oke, baik. Permisi Pak. Ya. Ini sekalian sementara untuk mengganti Pak Sahidah. Saya ambil alih moderatornya karena Pak Sahidah tadi izin Pak. Ya, ya. Sambil lalu sebelum saya tawarkan ke yang lain, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan jumlah misi, tujuan, sasaran itu apakah harus sama atau boleh berbeda jumlahnya? Ya, kalau seandainya misinya ada 3, maka tujuannya juga ada 3, kemudian sasarannya ada 3, atau itu tidak ada aturan baku yang harus sama gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan penentuan jumlah target, itu apakah murni diajukan oleh lembaga tersebut atau memang harus berdasarkan analisis yang merujuk dari entah itu renstra universitas atau masukan dari stakeholder atau apa. Contohnya tadi ya, di BPLK ini kan ada peningkatan apa yang saya pribadi juga
hampir sama dengan Profesor tadi, kurang terlalu spesifik ya. Peningkatannya itu kan seperti apa yang mau ditingkatkan dalam hal apa, itu kan tadi memang kurang spesifik, sehingga Pak Prof Hadi ini tadi sudah memberi masukan, saran agar ya langsung saja yang mau ditingkatkan dalam hal apa. Nah, di situ kan ada persen di situ. Iya. Di 2018 10%, kemudian 2019 30%. Nah, itu yang mungkin saya tanyakan, Prof. Itu apakah berdasarkan hasil dari kesepakatan lembaga tersebut atau memang ada referensi lain gitu, Prof. Terima kasih, mungkin itu dulu. Ya. Ya, berkaitan dengan jumlah misi, ya, apakah harus sama dengan tujuan, ya, misi tujuan dan sasaran. Memang tidak ada ini kesepakatan. Ada yang bikin misinya 1, kemudian nanti tujuannya 2, ya. Itu biasanya tujuan itu lebih banyak daripada misi, tapi ada juga yang sama. Kemudian sasaran, ya, sasaran mengikuti tujuannya kemana. Nah, biasanya sasaran itu satu tujuan dan kemudian sasarannya juga satu, biasanya seperti itu. Nah, tapi memang betul kata Pak Gubernur tadi, nggak ada standar baku yang ini, tapi logikanya seperti itu. Kalau tujuannya satu, nanti sasarannya satu. Tapi dari misi ke tujuan itu bisa, misi itu bisa dikembangkan, ya, bisa dikembangkan jadi beberapa tujuan. Nah, tujuan itu nanti akan menjadi diturunkan lagi sasaran. Nah, sasaran itu nanti akan mengandungi lebih dari satu indikator biasanya. Nah, sasaran itu lebih kepada diinikan oleh beberapa indikator. Ini indikator keberhasilan atau capaian. Nah, itu yang ini. Kemudian target yang diajukan oleh lembaga ini berdasarkan rasionalitas, ya, berdasarkan analisis tadi, analisis SWOT yang sudah diinikan, kira-kira targetnya. Ya, muncul targetnya itu yang saya bingungkan, Bro. Tes, Pak Sule, ya, Siap. Pak Profnya error ya? Ya, internetnya kayaknya, jaringannya Pak Edi. Ya. Enggak, saya pikir saya saja yang ini. Ya, lagi trouble mungkin punya Pak Hadi. Ini apa? Terhenti ya? Ya. Soalnya kalau ngelihat dari BPLK ini, Pak Sulaiman ini cari aman sebenarnya. Jadi persenannya untuk peningkatan hanya 10%. Ya pasti tercapai lah. Jadi analisis dari SWOT-nya itu tidak muncul. Oh, berarti kalau SWOT-nya kayak gini nih targetnya di tahun ini harus sekian. Itu kan nggak muncul itu. Jadi Pak Sulaiman ini harus merevisi ini. Terpental kayaknya. Ya tidak apa-apa kan, jadi masukan Pak Sulaiman nanti untuk restra berikutnya. Jadi target itu juga ini ya, kalau pemaparannya Pak Hadi kemarin boleh kuantitatif atau kualitatif. Tapi kalau centang-centang gitu apa ya, masuk kualitatif atau kuantitatif? Rame Pak, syutingnya saya. Ya tidak apa-apa, nanti kan bisa dideskripsikan menjadi kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Nah, ini gabung lagi beliau. Bentar Mas. Mungkin ya trouble ininya. Pak Sule. Siap.
Mau tanya, untuk evaluasi terkait dengan keamanan itu sudah ada ya, misalnya terkait dengan parkir. Sudah Pak, sudah dan terlaporkan terkait dengan kendala di lapangan. Karena kan BPLK itu Pak, kalau ibaratkan hanya melaporkan Pak, tidak mengeksekusi seperti itu. Itulah keterlambatan BPLK seperti itu. Pak Ibu, sorry, ini tadi terputus ini apa listriknya mati. Oh, nggih Pak. Nggih, siap. Ini apa saya pakai HP lagi nih, pakai HP karena laptopnya langsung mati tadi. Jadi saya pakai HP nih. Ini. Jadi itu ya tadi masalah target ya, terakhir target itu. Kalau Unuja sudah punya ini ya, yang biasanya kan laporan capaian tahunan itu kan dilaporkan ke Unuja, ke universitas. Nah, target yang digariskan oleh Unuja nanti dilihat lagi oleh ini BPLK, apakah target-target itu bisa dicapai atau apa-apa yang bisa dicapai. Nah, ini dituangkan dalam bentuk ini. Jadi tidak semua yang diinikan oleh targetkan universitas. Universitas kan memberikan gambaran yang lebih umum dan tidak spesifik kepada ini BPLK. Jadi nanti dari tujuan, dari sasaran yang dari program, yang dari Unuja ditarik ke dalam BPLK, itu baru dirasionalitaskan dan dirasionalisasikan kira-kira yang bisa dicapai sesuai dengan kemampuan BPLK itu targetnya apa-apa saja. Jadi dalam pembuatan Renstra itu ya sama asas dengan visi misi, asas rasionalitasnya, segala hasil dari analisis SWOT itu tadi, itu kelihatan apa-apa saja yang bisa dicapai ya pada pada 4 tahun berikutnya. Mungkin begitu Pak Jasri ya tadi ya. Gufron, Pak. Pak Idil Gufron. Pak Gufron ya, Pak Gufron. Mungkin yang lain ada mau menambahkan ya, silakan. Oke. Mau nambahkan ini mungkin Pak Hadi, BPLK ini kan sebenarnya di tata kelola, di tata kelola. Ya. Kalau di Renstra itu ada di indikator tata kelola. Cuman mungkin di awal menyusun Renstra BPLK di 2018 ada planning juga untuk kerjasama sebetulnya. Nah, sebenarnya kan supaya tidak tumpang tindih barangkali. Oke, suara saya terdengar Pak? Pak Sulaiman, suara saya terdengar ya Pak Sulaiman? Iya, dengar. Oh, oke. Oke, jadi biar nanti tidak tumpang tindih dalam artian bahwa ada pihak unit yang memang fokus ke kerjasama, biasanya kalau yang arah 4-5 bidang itu fakultas ya, fakultas semua bidang. Kemudian kalau yang unit yang memang konsen di bidang kerjasama itu di BAOK. Putus-putus di Pak saya nih. Oh, putus-putus Pak. Oke. Pak Sulaiman ada putus suara saya Pak? Enggak, yang Pak Furkon lancar Pak Furkon. Lancar Pak. Kalau Pak Gufron ini agak putus-putus, enggak jelas. Mungkin memang sinyal saya ini kena. Iya. Kemungkinan gini Pak, mungkin terkendala jaringan gitu Pak Adianto. Ya, mungkin nanti bisa jadi Pak Sulaiman masukan kalau memang kerjasamanya cukup di Unuja ya cukup Unuja. Tinggal nanti mungkin penguatan di bidang BPLK-nya, misalkan kerjasama dengan dinas kebersihan begitu. Jadi nanti muncul di tata kelola apa yang mau ditindaklanjuti. Kemudian juga
tadi itu indikator yang mungkin bisa dipastikan keluarannya nanti kualitatif atau kuantitatif itu Pak Sulaiman. Ya, baik, Pak. Jadi kalau semuanya ada berapa persen atau mungkin penghijauan atau apa begitu. Jadi tidak. Tadi ada yang masih ya. Di restoran yang lama masih berupa centang. Centang itu mungkin terlaksana maksudnya ya. Dilaksanakan begitu. Oke. Oke, apa-apa Sulaiman, nanti itu sudah banyak masukan sebetulnya dari Pak Hadianto. Dan nanti kalaupun ada format baku, sistematikanya menyesuaikan saja. Sistematika penyusunan. Karena memang kita ketahui bersama mungkin setiap unit menyusun masing-masing terlebih dahulu, kemudian baru nanti di periode kedua mungkin sudah ada sistematika baku yang bisa dipakai oleh semua unit. Oke. Ya Pak. Pak Hadi, terlempar lagi ya? Ya, sementara terlempar lagi. Ya. Jadi masukan untuk Pak Sulaiman, sering-sering main ke utara Pak Sulaiman. Ya. Ada Pak Jaya. Pak Furkon, izin Ya, sambil ini Pak, sambil 2 rapat ini Pak. Oh, oke, siap. Lagi Pak, rapat video keputusan mahkamah hari ini Pak. Apa itu? Mahkamah Sambo atau siapa? Ya, jadi karena nggak bisa hadir, jadi ini pakai video call Pak sebagai saksi dari Unuja seperti itu. Oh iya ya. Ya Pak Sulaiman, main-main ke utara Pak Sulaiman. Cip ada cip Pak. Kurang menghirup udara segar itu Pak Idil. Ya itu. Iya Pak, kemarin 1000 lebih yang dihirup Pak asapnya. Kurang penghijauan berarti ini ya. Ini untuk besok siapa Pak? Besok insya Allah perpustakaan. Sepertinya Pak Hadi belum bisa ini sebetulnya. Tidak apa-apa, mungkin bisa saya coba kontak dulu. Kalau memang belum bisa beliau, kita akhiri ya. Besok insya Allah jadwalnya perpus. Soalnya kalau padam biasanya jaringan HP itu biasanya sudah. Iya, betul. Jadi tidak bisa connect begitu. Ya mungkin lanjut dulu Pak. Itu saya coba kontak beliau. Baik. Monggo Pak Andi, tadi ada yang mau disampaikan, mau memberikan masukan saran ke Pak Sulaiman atau mau bertanya, kami persilakan Pak Andi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Idil. Mungkin yang terkait Prof. Hadi tadi terkait dengan konversi ke mata kuliah. Menurut saya itu agak sulit karena ini sifatnya bukan hal-hal yang sifatnya keprodian, ya Pak Idil ya. Terkait dengan konversi mata kuliah itu, kemudian mereka itu prosesnya tidak mengganggu waktu kuliah, jadi antara jam 5 sampai dengan jam sekian. Tapi gini Pak, mohon maaf saya potong Pak Andi, ketika mereka KKN, PPL, maka disitulah kebersihan terbengkalai Pak. Kalau KKN dan PPL itu kan beda dengan mata kuliah Pak, kecuali itu mau dikonversi ke KKN. Nah ya itu mungkin Pak, jadi KKN-nya di kampus mungkin Pak. Ya begitu. Kalau kemudian dikonversi ke dalam 20 SKS, karena mereka itu kan selama kuliah mengabdinya begitu. Iya, 4 tahun Pak. Malah kalau menurut saya tadi tidak perlu disampaikan di forum ini ya, kaitannya dengan patriot apa dan macam-macam, karena memang orientasinya Renstra itu lebih ke arah apa saja program yang ditawarkan selama 5 tahun. Ya, nah, kaitannya terkait dengan teknis itu tugasnya Pak Sule memang. Bagaimana sekiranya Pak Sule ini bisa membuat konsep KKN agar mahasiswa itu tetap bisa membantu, bisa melaksanakan tugasnya, bisa melaksanakan tugasnya, atau bahkan Pak Sule ini ya bisa mencari solusi bagaimana sekiranya pada saat mereka menghilang gara-gara KKN, kondisi kampus tetap bersih. Apakah Pak Sule yang harus menyapu dari jam 1 malam sampai jam kan begitu Pak? Itu maksudnya. Siap. Ya, standar penjamin mutunya begitu ya di BPLK. Intinya yang disampaikan mereka, kalau di bahasa Madura kan, kok tak tawah setahu Unuja pokok bersih. Baik Pak. Jadi setiap room itu memang harus diteliti.
Pak Idil ya? Betul. Mana yang baik roomnya itu? Pak Idil, setiap room oleh Pak Sulaiman itu harus diteliti. Itu gimana Pak Furqon ini? Ya, barusan saya kontak beliau, ternyata kendala teknis jaringan, jadi tidak apa-apa, beliau lebih lebih awal untuk Bukan ya? bisa bergabung ya. Mungkin. Tinggal 15 menit, Pak. Ya, saya kira cukup kalau memang tidak ada lagi yang mau ini sampaikan. Pak Suli mungkin juga ini ya, Pak Suli ya terkait dengan ya mungkin jadi dimasukkan di anunya Pak. Poin-poin di SWOT-nya nanti ya, salah satunya mungkin SDM-nya tidak perlu cari jauh-jauh mahasiswa begitu ya. Tapi Nanti, kalau Pak, nanti ke kantor ya, utara, Pak. ya, jadi kekuatannya BPLK itu SDM-nya banyak dengan adanya mahasiswa begitu ya, model-model begitu. Kelemahannya kompetensi. Nah, kompetensinya perlu di-upgrade, Pak. Begitu. Programnya nanti setelah peningkatan SDM begitu, terkait dengan penghijauan atau apa dan sebagainya. Standar OB-nya nol, Pak, begitu ya. Hotel begitu, Pak. Guru kapi juga, Pak. Pak Guru kapi. Suruh bersihkan sawang-sawang aja, Pak. Nah, ini masih, Pak. Oh iya, makanya kan perlu di briefing jenengan. Kualitas SDM-nya masih belum, Pak. Nah, berarti kan itu jadi kelemahan tadi yang disampaikan Pak Adi. Maka nanti di program. Toh misalkan kan gini, Pak, kalau sudah OB kan jelas dia sudah melakukan pelatihan training gitu, Pak. Kalau di kita masuk nih jadi santri patriot, nah, ketika ditugaskan di kamar mandi dan di kamar mandi ada sesuatu yang ketinggal, dia tidak dibersihkan, malah kabur. Itu kelemahannya di kita, Pak, di SDM kebersihan kita. Gitu. Iya, ya. Karena trainingnya nggak ada, mungkin harus ada semacam training walaupun 3 hari. Betul. Ya. Jadi yang mengisi trainingnya itu adalah senior-seniornya, Pak, yang sudah berpengalaman. Ya, betul. Ya. Kalau Tolong dicatat semua Pak Sule, masukan-masukan ini Pak Sule. Sudah, Pak, banyak nih, Pak, catatannya, Pak. Banyak, Pak. Kalau memungkinkan ada skema Pak, ada skema LSP untuk tendik yang begitu gitu loh maksudnya. Jadi biar tersertifikasi. Susah itu, Pak. Nah, syarat mata kuliahnya itu yang susah. Nanti. Ya. Dan yang mengikuti uji kompetensinya sedikit. Nah, yang untuk tendik, yang tendik kalau mahasiswa mungkin ada ya, yang untuk tendik begitu ya. Oke, baik teman-teman ya. Ya, oke. Jangan lupa yang belum absen pada hari ini silahkan isi absen yang sudah kita sediakan di kolom chat. Kemudian meskipun tanpa tanpa narasumber, kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera. Jadi biar ada dokumen nanti yang bisa kami laporkan. Pak Soleh ditutup anunya, share screen-nya. Pak Rizal kayak apa wajahnya sekarang? Ya, Pak Rizal, mana Pak Rizal ini? Oh ya, ini laptop baru soalnya Pak Rizal. Terang benderang, Pak. Ya, terang benderang ini. Yang biasanya aslinya kurus jadi gemuk Pak Rizal gara-gara laptopnya baru. Begitu nggih, kami mulai. Kami 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu mengikuti pelatihan data sharing pada hari ini, hari ke-7. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu kembali di jam yang sama sebelum ada perubahan dengan presentasi pemaparan dari perpustakaan, begitu Pak Nyo? Ya, perpustakaan. Baik, sekian kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pak Sule karena sudah banyak masukan-masukan. Al-Fatihah. Dari saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.